Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya. Kita berjumpa kembali seperti biasanya, kita mengkaji jati diri kita, mengiqra diri ya, membaca diri ya. Yaitu ma'rifat ya. Kita mempelajari ilmu pengenalan ya, mengenal diri sebenarnya ya. Ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Ma'rifatul haq, mengenal kepemilikan Allah, milik Allah, begitu. Ma'rifat dalil ya, kita mengenal dalil hadis dan Al-Qur'an. Nah, seperti ini. Maka ma'rifat itu ya sungguh dalam sebenarnya ya. Maka seperti sedalam samudra ya. Samudra yang dalam luas ya, itulah makrifat, arti mengenal. Maka segala sesuatu itu kita harus kenal, kita harus pelajari semua ya. Apa yang ada pada diri kita, yang ada pada luar diri kita harus kenal, kita harus pelajari, kita harus iqra ya, pada diri ya, pada alam semesta, bahwa siapa diri kita ini dan siapa alam ini ya. Kita ini alam sebenarnya ya, alam rahasia ya, alam rahasia rasa dirinya Allah sebenarnya. Kita ini alam, di dalam diri kita ini alam sebenarnya ya, alam malakut, alam malaikat, alam cahaya ya. Alam jabarut ya, alam penjabaran ya, alam nur. Nur sebenarnya pada dalam diri kita ini ya, cahaya yang hidup sebenarnya pada diri kita ini, sehingga menjadi wujud ya, berwujud zahir dan batin. Itu adalah alam maksudnya ya. Alam sagir ya, alam cahaya yang hidup, yang wujud pada diri ini, yang mengatur alam kabir, alam di luar diri kita ini, alam yang luas ini pada badan ini, atau sekaligus pada alam semesta ini ya. Itu semua adalah sindiran. Semua itu adalah kinayah ya, harful pengecualian. Maka Alkitab itu ya sindiran hidup sebenarnya. Alam ini sindiran hidup sebenarnya ya. Diri zahir ini, badan ini yang sifatnya semu, sifatnya bayangan ini, sindiran hidupnya batin sebenarnya. Maka marilah kita sama-sama mengiqra batin kita ya. Diri batin kita, diri dalamnya kita, itu yang harus kita iqra. Jangan kita memandang hanya kepada zahir saja ya. Kita harus memandang kepada batiniahnya Allah, kepada diri kita sendiri yang di dalam diri kita ini. Karena luar dalam diri kita ini adalah alam sebenarnya. Mana bukti nyatanya bahwa kita ini adalah alam? Badan kita ini datang dari tanah, air, api, hawa. Nur yang hidup, yang wujud ya. Pada diri kita ini cahaya, malaikat, roh yang mengatur segala apa yang ada pada diri kita ini, zahir dan batin ya. Itu nur segalanya. Nah itu jika disebut satu persatu. Tapi sekarang ahadkan, tauhidkan, kumpulkan menjadi satu. Ahadnya Allah, nama sekalian yang bernama-nama pada dalam diri kita, pada luar diri kita, pada alam semesta, alam yang luas ini, alam sagir pada alam kabir, tiada lain yang bernama-nama itu Allah namanya. Begitu. Yang hidup itu ya, yang hidup itu pada diri kita, yang hidup pada diri luar dalamnya kita, rahman rahimnya kita ya, yang hidup pada alam semesta ini Tuhan namanya. Nah maka harus mampu dan bisa kita membedakan mana Tuhan, mana Allah ya. Tuhan itu kumpulan atau tauhidnya atau tunggalnya sekalian hidup, itu Tuhan namanya. Kumpulan sekalian yang bernama-nama pada luar diri kita maupun dalam diri kita, alam dalam diri maupun luar diri ya, alam semesta ini maksudnya ya, keseluruhan alam itu ya.
itu Allah nama tunggalnya, nama. Itu maka bismillah dengan nama Allah, begitu ya. Tauhidkan. Kalau belum tauhid ya, belum tunggal, belum satu, belum esa, belum ahad, belum laisa, belum Allah namanya, belum Tuhan namanya, masih bercerai-berai dia, maka bersatu kita teguh, bercerai menjadi runtuh. Tapi akan tetapi apabila ia bercerai atau disebut satu persatu hamba juga. Inilah yang kita pelajari ya. Maka di sini makrifat, ilmu pengenalan yang sangat luas dan luar biasa pada diri kita ya. Nah, ini pada alam semesta ini adalah alam zahirnya kita, itulah jasad ya. Alam nyata ini maksudnya alam kawir ini. Maka alam diri dalamnya kita, alam batin kita itu adalah alam sagir, alam nur, alam cahaya pada diri sebenarnya ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, dan tidaklah ilmu yang didatangkan kepadamu kecuali sedikit sekali. Maka pengetahuan kita ini sedikit ya, ibarat secuil atau setai kuku, dalam arti kata setetes embun ya. Apabila diterpa oleh matahari maka ia akan sirna, akan habis. Maka ilmu Allah tidak akan habis seperti seluasnya samudra batinmu ya, samudra kedalaman hatimu yang tidak akan pernah bisa habisnya ya. Nah, seperti itu. Maka luaslah ilmu Allah ya. Maka apabila kita membahas keilmuan tidak akan habis ya. Maka diibaratkan ibarat dedaunan menjadi bukumu, atau pepohonan menjadi pensilmu, atau air laut menjadi tintamu, ilmu itu tidak akan habis. Nah, inilah pembahasan kita di dalam keilmuan, sehingga ilmu itu tidak pernah ada ujung dan pangkalnya. Tidak akan selesai kita akan membahas keilmuan ini. Maka ilmu ini selama saya masih mau, insya Allah tidak akan habis-habis. Nah, seperti itu. Maka kembalilah, tunggallah, ahadlah, esalah, kuasalah, dan akbarkanlah Allah pada diri, pada alam semesta. Tiada lain hanyalah Allah. Begitu saja tetap kembalinya. Kalau kita tidak kembali hanyalah kepada Allah, maka salah dan salah manusia itu. Ya, itu ya. Maka yang menjadi amalan kita hari-hari, yang menjadi zikir kita hari-hari, yang menjadi ingatan kita hari-hari, hanyalah Allah, Allah dan Allah ya. Nah, seperti inilah. Marilah kita selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah, selalu bertauhid kepada Allah, selalu memanggil Allah ya. Apabila kita menyebut Allah berarti kita memanggil. Nah, tapi jangan cuma nama yang kita kenal, jangan coba nama saja yang kita pahami, kita harus kenal pemiliknya nama. Nah, hidup ini yang memiliki pada diri kita sendiri. Maka siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang berhak, siapa yang merasa, siapa yang memiliki sekaliannya, tetap tunggalnya Allah. Itulah tauhid. Nah, ini baru tauhid yang benar ya. Bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan hanyalah Allah, tapi hanya ucapan lisan, hanya ucapan lidah ya. Maka gunakanlah 3 hukum itu ya, hukum fi'li, qauli dan kalbu. Hukum fi'li ya, perbuatan, maka kita kerjakanlah sembahyang, kita jalankan apa yang kita lakukan, itulah perbuatan dalam syariat ya. Maka kita ucapkan hukum qauli, hukum ucapan ya, kita baca. Nah, itu. Sekarang gunakan hukum kalbu ya, hukum batin yang tidak tertulis dan tidak terbaca, tidak diikrar. Kata hati, lipat lidah ya, tempelkan lidah ya. Nah, jepit lidah maksudnya ya. Nah, baru adukan gigi bawah dengan atas agar lidah ini tidak mampu berkata-kata. Jadinya kalam batin. Allah yang mengeluarkan suara kalam di dalam hati. Itulah hukum kalbu ya. Tapi sekurang-kurangnya konsentrasi pikiran kepada batin kita. Lihatlah, pandanglah titik titik hidup, titik akhir ya, yaitu Allah ya. Allah pada diri batin kita ya. Maka kenapa 3 kali? Itu tandanya segalanya adalah Allah. Kenapa tidak 1 kali?
Nah, itu Allah, Allah, Allah. Itulah kalimah di dalam diri kita, di dalam batin kita, yang kalimah di dalam batin kita, di tengah-tengah jantung hati kita. Maka karena disebut 3 kali, maka itu tandanya semua itu sempurna pada 3 ya. Maka semua terbagi atas 3 ya, banyak yang 3-3 ya. Itu ilmu pengetahuan kita ini ya, ibarat setetes embun ya, sedikit sekali apabila diterpa matahari maka ia akan sirna, akan habis maksudnya. Sir itu rahasia diri yang hidup sebenarnya, roh hidup ya, roh yang hidup, huruf sebenarnya yang hidup ya. Huruf hidup, nur hidup, cahaya wujud, diri yang satu tunggal. Diri yang satu tunggal, na sebenarnya dari kata ana ya, atau aku ya. Na atau ana atau aku ya. Allah sebenarnya ya. Itu kata aku, itu kata Allah, kalimat Allah sebenarnya ya. Allah aku diri. Karena perkataan batin, bukan perkataan zahir ya. Nah, jika semua kembali kepada batin ya, maka Allah lah yang berkata-kata, Allah lah yang mengaku ya. Allah aku diri jadinya ya. Jangan cuma perkataan zahir, cuma ucapan lidah dan kita berpikirnya hanya kepada zahir saja. Jangan seperti itu, berpikirlah mengenai batin ya, mengenai diri ya. Diri yang di dalam ini sama rupa luar dan dalam. Itulah wujud zat, wujud tunggal, zahir dan batinnya Allah. Karena yang zahir ini sifat nyata dan kenyataannya Allah, sifat tajalinya Allah ya. Maka nyatakan, isbatkan ya. Nah, seperti itu. Allah aku diri jadinya ya. Allah sebut diri jadinya, Allah ingat diri jadinya. Bukan kita yang mampu dan bisa mengingat kepada Allah ya. Karena kita nilah wala, tiada dayanya kita, tiada upayanya kita. Jika kita ini tiada daya dan upaya kita, berarti siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang berhak merasa rasa pada diri? Allah. Allah dan Allah, tetap kembali kepada Allah maksudnya ya. Karena innalillah itu dari Allah untuk Allah dan beserta Allah ya. Adakah manusia itu mampu mengaku, menyebut dan mengingat kepada Allah? Tidak ada kemampuan kita, tidak bisa. Kenapa? Karena kita asal kita dari tanah. Tanah ini ciptaan, mati. Maka mutu, kubelah mutu, mati sebelum mati. Kita harus matikan diri, tiadakan diri, panakkan diri, lenyapkan diri, hancurkan diri ya, sehancur-hancurnya ya. Nah itu pana ulpana, lenyap, tenggelam, sirna di dalam Allah. Sudah tidak terpandang lagi yang zahir ya, tidak terpandang lagi roh, nyawa, hati dan jasad. Hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang merasa berhak memiliki sekaliannya pada diri zahir dan batin kita, pada alam sagir dan alam kabir, alam yang luas terbentang ini, sekalipun dengan alam yang sempit di dalam diri ini. Tiada lain Allah. Begitu. Allah tetap kembali kepada Allah ya, maksudnya ya. Karena innalillah itu ya. Tiada dayanya manusia. Karena manusia tidak mampu dan tidak bisa ya. Tiada upayanya manusia, tiada kehendaknya manusia maksudnya. Kalau jika tiada kehendaknya manusia, berarti kita ini tidak bisa melakukan sembahyang karena kita sudah mati, karena kita sudah mutu ya. Tidak bisa melakukan apapun pergerakan. Nah itu ya. Baik dan buruknya pekerjaan tidak mampu kita lakukan. Mencuri pun tidak bisa kita mencuri, sholat pun tidak bisa kita sholat, berzikir tidak bisa kita berzikir, berkata-kata tidak bisa berkata. Kalamullah, perbuatan Allah, kudrat ya, kuasanya Allah ya, iradat, kehendaknya Allah ya. Karena kita belum bisa memisahkan zahir dan batin ya, belum bisa kita membedakan antara luar dan dalam. Sehingga kita masih bingung dan bingung, keliru dan keliru. Itulah yang ada pada diri manusia. Karena manusia itu masih merasa dirinya ada ya. Karena kita masih merasa diri kita mampu dan bisa bergerak, melihat, mendengar, berkuasa dan berkehendak. Sehingga hilang geraknya Allah, hilang kehendaknya Allah. Tidak terpandang Allah, tidak terlihat Allah jadinya ya. Itu. Sehingga kita ini buta sebenarnya. Maka butakanlah diri, mutakanlah mata ini, bisukanlah lidah ini ya. Nah itu, merasa tidak mendengar, merasa buta, tuli dan bisu ya.
Nah, itulah sifat diri zahir kita ya. Maka jangan kita angkuh kedeguk ya. Jangan kita merasa mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan. Kita yang merasa sholat, kita yang merasa mampu dan bisa sujud, kita merasa mampu dan bisa ruku dan lain sebagainya. Tiada kehendak la haula wala, jangan dibuang itu remote control kita ya. Itu sebagai remote control kita, jangan lepas kepada la haula wala. Benar-benar badan ini tidak ada daya dan upaya dan kemampuannya, tidak bisa apa-apa sama sekali, totalitas sudah tidak bisa apa-apa. Quwata illah kecuali Allah. Allah lah yang berbuat atas segala macam kehendak ya. Baik dan buruknya perbuatan tiada lain illallah, hanyalah Allah. Itu cara kembali kita kepada Allah ya. Nah itu. Jangan yang baiknya kembali kepada Allah, yang jahatnya kembali kepada saya. Datang dari saya, Masya Allah. Jangan kau tanggung beban, saudara-saudaraku dimanapun juga berada ya. Jangan kau tanggung beban, jangan kau selipkan dosa dan kesalahan. Karena pakaian itu bukan pakaian kita, pakaian Allah ya. Nah itu. Maka janganlah menggunakan selendangnya Allah, tidaklah layak untuk diri kita ya. Kembalikan hanyalah kepada Allah. Surga, neraka, pahala, dosa sekaliannya itu hanyalah Allah. Apa arti surga? Nikmat. Nikmatnya siapa? Nikmatnya Allah. Apa arti neraka? Kesengsaraan hidup. Siapa yang menyengsarakan dirinya? Tiada lain diri ini zahir dan batin, dirinya Allah. Wasifatilah ghairi, sifat itu tiada lain melainkan sifatnya Allah juga. Yang zahir batin tiada lain Rahman Rahim. Allah segalanya ya. Nah itu. Maka kita ini datang dari Rahman, dari Rahim, dari Bapak, dari Ibu. Maksudnya begitu. Dari zahir, dari batin. Maksudnya luar, dalam, semua berpasang-pasangan. Itulah asal usul kejadian kita ya. Yang Rahman, yang nyata dari Bapak kita, air mani, sperma, opa, darah, daging, tulang pembungkus, roh ditambahkan, hidup, nyawa, jiwa, hidupmu menjadi hidup, ditiupkan roh, dimasukkan nur, dimasukkan cahaya, hiduplah diri ini, tiada lain Allah. Kembalinya gitu, maksudnya jangan kembali kepada kita, jangan kembali kepada yang lainnya, jangan kembali kepada roh, jangan kembali kepada dewa, jangan kembali kepada dewi, jangan kembali kepada ibu, jangan kembali kepada bapak, kembalilah tetap kepada Allah, maksudnya begitu ya. Jangan kembali kepada malaikat ya. Nah itu semua itu, dan kembali kepada nur ya. Nah itu semua itu ciptaan, diadakan ya. Maka tetaplah kembali hanyalah kepada Allah. Begitu saja ya. Tiada cahayanya manusia untuk mampu dan bisa apa-apa. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan nur. Nur ilahi ya, nur yang baik ya. Nah, itu roh idapi maksudnya ya. Maka perbuatan yang jahat itu, yang kurang baik itu perlakuan roh hewani. Nah, maka apabila roh hewani ini kita hidupkan, itu perbuatan setan ya, perlakuan iblis ya, perlakuan dajjal ya. Nah itu dajjalnya dunia, manusia sebenarnya dajjal dunia itu ya. Maka manusia itu melebihi setan sebenarnya ya. Terlebih-lebih yang suka selingkuh itu perbuatan setan. Setan terlaknat di dunia itu ya. Tapi senang sekali kita selingkuh ya. Bukan selingkuh kita menduakan suami, menduakan istri. Bukan itu saja ya. Dalam arti kata selingkuh itu ya, kita menduakan Allah. Nah ini yang tidak benar ya. Kita tunggalkan, ahadkan, esakan, kul, katakan. Huwa, dialah alam semesta. Allah dengan sendirinya. Huwallah, dialah Allah segalanya. Kok susah sekali kita bisa pahami keilmuan ini ya. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa paham, tidak bisa menunggalkan segala sesuatunya hanyalah kepada Allah. Ya, bagaimana kita selingkuh kita kepada Allah. Nah itu, makanya kita coba suami selingkuhi istri bagaimana rasanya dan perasaan kita. Istri selingkuhi suami seperti apa dan bagaimana. Terlebih-lebih kalau kita selingkuh kepada Allah. Menduakan Allah. Tidak mentauhidkan. Tidak menunggalkan. Tidak mengahadkan. Tidak mengesahkan Allah. Subhanallah. Kuasa Allah. Ya. Masya Allah. Kalau kita seperti itu, maka sekarang kalau ingin berjumpa dengan Tuhanmu, ingin berjumpa dengan hidupmu, ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan tunggalnya nama pada diri sendiri, lihatlah wujud diri, lihatlah rasa diri, itulah zat sebenarnya. Zat yang tidak berzat, zat yang tidak berwujud, zat yang tidak
tidak nampak itu adalah rasa sebenarnya. Itulah sir, itulah rasa, itulah rahasia dirimu, ya. Itu dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan. Sirullah, rasa Allah, Allah yang merasa-rasa rahasia Allah. Begitu saja, ya. Nah, ini sekarang saya mulai belak-belakan ya, mulai los-losan ya. Karena selama ini saya sindir kayaknya ndak bisa paham kayaknya ya. Maka banyak netizen-netizen kita yang menyinggung, yang merasa lebih tahu, merasa lebih paham, merasa lebih pintar karena kalau saya ini orang bodoh. Insya Allah saya ini orang bodoh. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat mendengar, dan tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Illallah, kecuali hanyalah Allah semata. Itulah hidupnya saya. Bukan hidup saya, hidupnya Allah ya. Nah itu, bukan kehendak saya, kehendaknya Allah, atas kuasa Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita kembali kepada Tauhid, kalau kita kembali kepada Ahadnya, kalau kita kembali kepada Esanya, kalau kita kembali kepada Tunggalnya. Susah sekali kalau saya bilang tunggal, aduh, dianggapnya saya ini orang golongan ini, golongan itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah anggapan namanya, itulah penafsiran ya. Maka lain otak, lain mazhab, lain pemahaman ya. 4 mazhab itu tetap berbeda-beda. Baru 4 otak saja sudah berbeda, apalagi kita di di dunia maya ini berapa otak, berapa kepala, berapa pemikiran. Maka kita tidak pernah sepaham. Kalau kita tidak kembali hanyalah kepada Allah, salah, salah, dan salah. Itu terus terang saja saya kasih tahu ya. Termasuk melihat, mendengar ya. Berkalam tiada lain Allah sebenarnya. Tempat kembalinya Allah, Allah, Allah. Allah segalanya, maksudnya begitu kalau disebut 3 kali ya. Nah itu. Nah karena lapas Allah, kalimat Allah 3 kali ini di dalam hati kita, di tengah-tengah jantung hati kita. Alif, alif, alif. A, I, U. Aku ilahi Robbi wujud. Hanya Allah saja yang wujud. Maksudnya begitu, tiada lain. La mawjudu ilallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah pada diri, pada alam, pada semesta sekalian manusia. Apapun suku, ras, bangsa, dan agamanya, tiada lain. Allah wujud. Allah hidup. Allah hayat. Allah sama basar kalam ya. Sifat 20 itu jangan dihilangkan. Nah ini sebagian ya, sebagiannya dari kita Islam ini ada yang tidak paham sifat 20 secara terperinci, maka bukan ahli makrifat ya, bukan ahli pengenalan sebenarnya. Nah, orang yang disebut ahli makrifat, ahli mengenal itu orang yang paham sifat 20 secara ijmali, secara terperinci, secara tafsili, sempurna sudah kita mengenal Allah. Maka pelajari sifat 20 insya Allah ya, insya Allah. Dari kecil kita sudah diajarkan sifat 20 sampai besar kok kita tidak mau yakini kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar ke alam. Allah kuasa berkehendak mengetahui yang hidup ya, yang mendengar, melihat, dan berkalam. Kok kita tidak percaya? Kita saja yang merasa melihat karena kita punya mata ya. Kita saja yang merasa mendengar karena apa? Kita pakai telinga. Kita saja yang merasa berkata-kata karena kita menggunakan lidah, lisan. Wujud zahir ini, badan ini ya, wujud semu, wujud makaid, wujud bayang, wujud yang sementara. Maka disebut istilah Jawa, di dunia ini kita cuma mampir ngombe katanya. Kita cuma numpang minum saja, numpang makan saja. Berdomisili dalam artinya ya, kita ini hijrah ya ke dunia, tapi tetap tempat kekal kita, tempat yang sejatinya kita itu pada batin sebenarnya ya, pada alam dalam diri ya, alam sagir, alam cahaya, alam nur, alam malakut, alam malaikat sebenarnya. Maka roh hidup, nur hidup, cahaya yang wujud sebenarnya ya. Segalanya itu adalah cahaya, nur segalanya pada diri zahir kita, dari roh, nyawa, hati, jasad, nur segalanya. Maka kembalilah kepada nur itu jika tidak mau salah-salah ya. Karena kita di sini masih was-was ya untuk kita masuk ke dalam ilmu nafi ini ya. Menunggalkan, menetapkan, mengesahkan, mengisbatkan, menyatakan Allah pada diri kita. Nah ini kita masih ragu-ragu. Siapapun jua ya, saya juga seperti itu ya. Tapi maaf kadang leher agak gatal, agak batuk-batuk, akhirnya terpaksa kita minum. Sabar dulu ya.
biar agak longgar sedikit karena air ini adalah air Nur Muhammad, cahaya air yang suci, air yang mampu dan bisa mensucikan zahir ya, tapi air itu tidak mampu mensucikan batin. Maka utamakanlah batin ya. Utamakan batin. Kalau zahir mampu kita bersihkan dengan air satu kolam ya, tapi batin satu samudra pun kita pakai berwudu tidak bisa suci ya. Maka kalau mau suci zahir dan batinmu, tunggalkanlah segala sesuatu itu, tetap kembali hanyalah kepada Allah. Maksudnya ya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui ya. Allah yang ngajarkan ya kepada kita ya, apa yang tidak kita ketahui, tapi kita merasa ibu kita yang mengajarkan, guru kita yang mengajarkan. Nah itu, ini rasa dan perasaan kita, itu masuk dalam syariat ya, hukum hukum zahir ya, hukum badan, hukum syariat ya, maksudnya itu ya. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau tidak ada hidup, bisakah ibu kita mengajarkan? Bisakah guru itu mengajarkan? Jika tidak ada nur cahaya, ya, bisakah mengajarkan dan diajarkan? Tidak ada malaikat ya yang mendampingi, mengatur akal pada otak kecilnya manusia, bisakah kita mengetahui? Bisakah guru itu mengajarkan dan bisakah murid itu menerima ajaran itu? Tidak bisa ya. Tetap kembali hanyalah kepada Allah ya. Nah, ini kalau kita masih menyebutnya satu persatu ya, masih bercerai namanya. Maka tunggalkan, ahadkan, esakan ya, menjadi satu, tauhidkan segalanya. Tetap kembali hanyalah kepada Allah ya. Jika kita tidak kembali kepada Allah, salah dan salah jalan kita. Nah, seperti itu. Maka segala-galanya adalah Allah sebenarnya. Allah yang wujud, Allah yang hidup ya, Allah yang hayat, Allah yang mendengar, melihat dan bergerak dan berkalam, tiada lain hanyalah Allah ya. Maka ain ain menandakan wajib kembali ya, wajib kembali kepada Allah sebenarnya. Itu ain, huruf ya maksudnya ya. Tetap kembali hanyalah kepada Allah, wajib ain, wajib mengetahui ya, Allah maksudnya ya. Lam menandakan tiada lain selain Allah. Maka la dari kalimat tauhid itu la ilaha illallah ya. La mentiadakan segala sesuatu itu melainkan hanyalah Allah ya. Mim ya. Mim asma rasul yang bernama pada diri zahir, alam luas pada diri dan di luar diri, Rahman dan Rahim, zahir dan batin tiada lain Allah. Maka tetap kembali hanyalah kepada Allah. Alam kabir dan sagir, alam laki-laki dan perempuan, dua alam pada diri zahir dan batin kita, tiada lain hanyalah kepada Allah kembalinya ya. Pada dua alam yang berbeda itu ya, zahir dan batin, Rahman dan Rahim, tiada lain hanyalah kepada Allah. Maka tetap kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala sesuatu datang dari Allah dan tetap kembali kepada Allah ya, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Jika tiada kembali kepada Allah, salah dan salah manusia itu ya, terperosok ke dalam jurang maksudnya ya. Seperti itu. Satu tunggal diri, yaitu dirinya yang bernama ya, Allah namanya. Bismillah nyata. Bismillah itu dengan nama Allah. Kita diberitahu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan nama sebenarnya ya. Jika ada nama pasti ada pemiliknya nama. Pasti ada pemiliknya. Kalau sudah ada nama, maka jika ada nama ada pemiliknya nama. Nah, jika ada pemiliknya nama, pasti ada nama. Allah namanya, Allah nama kumpulan sekalian yang bernama-nama. Begitu. Aku ya, atau aku. Dan na atau ana ya. Aku dan dia, engkau dan aku satu sebenarnya. Kalian semua, kita semua, laki dan perempuan ya, satu tunggal diri, satu hidup sebenarnya ya. Satu wujud sebenarnya. Yang bikin kita bingung, banyak wujud. Belum bisa dan mampu kita menunggalkan, mentauhidkan menjadi satu tunggal diri yang wujud, Allah. Nah, ini satu tunggal diri yang hidup, Allah. Satu tunggal diri yang berkata-kata pada alam semesta, Allah.
Satu tunggal diri yang memandang atau melihat Allah. Ini yang belum mampu kita tauhidkan ya. Berarti percuma berarti kita berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000 kali, satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita melayang kemana? Tauhid kita kemana arahnya? Tidak bertempat pada diri. Maka katakanlah la ya. La ilaha illallah ini maksudnya katakanlah pada ulu hati kita ya, pada ubun-ubun, pada utak kecil kita ini. Di situ niat dan pikiran kita apabila kita mengatakan la, karena disinilah tempatnya nur, tempatnya cahaya, tempatnya malaikat mengatur hidup, mengatur akal ya. Sehingga akal itu adalah perbuatan cahaya, perbuatan malaikat ya. Nah itu, nah, maka Jibril mengatur pada utak kecilnya manusia ya. Sehingga timbulnya akal pikiran untuk berkata-kata, mengeluarkan suara kalam. Jibril sebenarnya cahaya itu ya. Semata-mata malaikat itu adalah cahaya sebenarnya ya. Dialah yang mengatur hidup pada diri manusia. Maka roh itu adalah makhluk lain. Ini rahasia hidup sebenarnya ya. Zat dan sifat tiada pernah berpisah sebenarnya ya. Roh, nyawa, hati dan jasad tidak pernah berpisah. Sebenarnya tunggal diri. Ya. Wal jasadu baitul roh, di dalam jasad, pada jasad ini tempatnya roh ya. Wal rohu baitul ana, pada roh tempatnya aku, tempatnya Allah itu hidup ya, berwujud. Maka rohlah yang melakukan segala hal perbuatan ya, melakukan segala hal kehendak. Tiada lain hanyalah Allah. Asma yang bernama dengan af'al, badan atau alam nyata, itu semua tunggal diri, zahir dan batin. Satu sebenarnya ya. Tapi kita masih membeda-bedakan ya. Nah, ini yang membuat kita keliru, bingung ya. Nah itu, Allah nama tunggalnya, nama satu kesatuan diri yang satu. Allah namanya begitu. Tuhan nama satu kesatuan diri yang hidup, yaitu nyawa hidup ya. Nyawa hidup, hawa hidup, udara hidup, angin hidup, napas hidupnya diri. Itu ya. Sehingga kita hidup ini bernapas ya. Kalau napas kita sudah diambil, sudah selesai, sudah tamat, sudah riwayat ya. Hatam kita Al-Quran langsung ya. Kita tutup langsung Al-Quran batin itu ya. Nah seperti itu. Akhir hayat namanya. Akhir, sudah berakhir, sudah hidup itu. Nah itu, maka disebut akhirat. Akhirat itu adalah akhir hayatmu. Nah itu. Yang keluar masuk ya, napas maksudnya pada hidung, angka 11 1 dan 1 ya, angka 1 dengan 1 maksudnya ya. Hidung sebelah ini 1, angka 1, hidung sebelah juga angka 1. Berarti angka 11. 11 juga tetap ganjil ya. Maka 11 itu ganjil ya. Maka ganjilkan segala sesuatu itu tetap tunggal menjadi alif ya. Maka alif, napas yang keluar dari hidung kita ini alif sebenarnya. Karena satu, di sini keluar satu, di sini juga keluar satu. Kalau diloskan, dipanjangkan, jadilah angka 1. Jadilah alif, maksudnya begitu ya. Maka angka 11. 11 ini masuk angka ganjil ya. Angka 1. 10-nya ya, dalam artinya 10-nya kosongkan. Nah, karena angka kosong di 10 ini ya. Satunya tunggalkan. Ahadkan. Sekalipun kita langsungkan saja, loskan saja 11, dalam artinya tetap juga angka 1. Nah, taruh angka koma, umpama contoh, tanda koma maksudnya ya. Tetap juga angka 1, 1 dan 1. Tetap tunggal diri maksudnya. 1 dan 1. Alif dan alif. Allah beserta nama. Nah, Allah beserta nama. Sekaliannya ada nama maksudnya. Semua ini punya nama. Angka 11 itu ada 2 angka ya. Akan tetapi 2 angka itu tetap juga 1. Nah, tetap kembali kepada 1. Tetap kembali kepada alif maksudnya ya. Dari alif batasa sampai iya itu tetap kembali kepada alif ya. Karena alif itu sendirian dia ya. Tunggal dia, yatim piatu dia alif itu ya. Alif muntili namanya. Hanya Allah yang tegak berdiri pada alam semesta dengan sendirinya ya. Tunggal alif jadinya ya. Tunggal Allah maksudnya. Disebut alif muntili. Hanya Allah saja yang berdiri. Nenek nganjang mesak-mesak wah aneh le dunia ni, le selapuk manusia ni. Meno bayane.
Mesa hidup nenek, mesa wujud nenek, mesa merasa-rasa nenek. Dek narak lain anah nenek doang tok tek bintang arah pan senu gak ngerosek ya iya wah nenek nu aneh. Meno bayane pusing-pusing doang bae dengan sak luwe-luwe ini ada yang pada bingung selapun. Saya luwe-luwe lalu kepinteran, kelebihan lalu pinter soal. Yang punya diri tiada lain Allah sebenarnya. Allah yang punya diri, karena diri manusia ini sudah fana, sudah mati, sudah lenyap, sudah sirna, maka tiada dirinya manusia. Matilah dia, mutu kulla mutu, mati sebelum mati, mautu anta qabla maut, matilah sebelum kita mati, matikan diri ini, maksudnya tiadakan diri ini ya, sirnakan ya, hilangkan, panakan ya. Nah, itu hancurkan ya, lenyapkan, selenyap-lenyapnya, sehilang-hilangnya ya. Nah, itu sehancur-hancurnya menjadi abu ya, menjadi debu ya, sehancur-hancurnya. Maka apabila sudah hancur zahir, hancur roh, hancur nyawa, hancur hati, hancur jasad, hancur gunung, hancur bukit ya, hancur diri zahir dan batin, tiada lain yang berdiri siapa? Alif, Allah. Alif muntili itu. Nah, jangan diduakan ya. Ini pesan saya ya. Jangan diduakan ya. Syirik hukumnya. Nah, tetapkan ganjil agar berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, agar kita tetap berjumpa kepada Lailatul Qadar yang lebih indah dari 84 tahun ibadahmu, ibadah kita semua ya. Allah saja yang ada. Nah, jangan adakan yang lain, alif. Nah, dari alif sampai ya, alif saja yang tegak berdiri jadinya. Begitu ya. Pada diri kita, diri zahir dan batin kita, hanyalah Allah jadinya yang ada. Yang wujud berhak memiliki merasa-rasa pada diri. Nah, begitu. Allah saja yang terlihat jadinya. Karena sudah tidak terpandang lagi diri zahir kita ya. Tidak terpandang lagi roh, nyawa, hati, dan jasad kita. Ya. Allah saja yang terlihat jadinya. Allah saja yang terdengar jadinya. Dan terkalam, kalamullah. Allah yang berkata-kata, hidup itu yang mengeluarkan suara. Itulah Quran yang tiada beraksara, tidak bertuliskan. Pada batin ya. Nah itu yang tidak pernah kita ikro, yang tidak pernah kita baca pada diri sendiri ya. Makanya kita ini tidak pernah mengikro ya pada diri sebenarnya ya. Hanya bacaan saja yang kita utamakan ya, hanya bacaan saja yang kita indahkan ya. Tapi tidak pernah kita memperindah kalam ini adalah kalamullah ya. Tidak pernah dibaca. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ya itu wahai ya, di mana-mana ketemukan kata ya, ingat kepada wahai ya. Tilik diri jadinya, pandang diri, lihat diri. Lihat diri, pandanglah wujud pada diri, wujud zat, wujud tunggal, sama rupa luar dan dalam. Begitu seperti pinang di belah dua ya, sama rupanya luar dan dalam ya. Maka pandanglah wujud batin pada wujud zahir ya. Kalau tidak bisa kita memandang wujud dalam kita, wujud batin kita ya, wujud batin kita ya, pandanglah pada kaca sebenarnya, berkaca ya. Itulah Mekah itu. Arti Mekah itu kaca. Sebenarnya tempat kita berkaca pada diri badan kita ini, diri zahir kita ini tempat kita berkaca. Maka arti Mekah itu kaca. Sebenarnya tempat kita memandang batin kita sebenarnya ya. Tapi kita cari sampai di Mekah sana, kenyataannya tidak pernah kita mampu dan bisa mengikro pada diri ya. Agar menjadi sembah yang tiada berkeputusan, maka selalu memandang, menilik, melihat, mengintip pada diri. Begitu. Selalu memandang pada diri yang satu, Allah ya. Pandang diri, Allah dengar diri, Allah kalam diri. Yang menggerak, yang bergerak dengan yang digerakkan itu, Allah yang ahad, Allah yang satu. Maksudnya ya, jika mau mencapai kepada Allah ya, jangan pernah adakan yang lain selain Allah. Nah ini jangan pernah ya. Karena diri kita sudah fana, hilang ya, sirna. Tiada terpandang lagi yang zahir. Begitu.
maka nampaklah batin, terlihatlah zat, ya, terlihatlah zat. Jadinya ya, terpandang zat yang mulia, kebesarannya Allah pada diri. Nah, terpandang jadinya kebesaran Allah yang mampu dan bisa mengeluarkan suara, berkata dan lain sebagainya, ya. Itulah rahasia, itulah rasa diri. Begitu. Rasa dan perasaan itu adalah diri yang satu, alif, Allah, ya. Begitu alif sebenarnya, ya. Allah maksudnya begitu, ya. Maka jelaslah untuk ma'rifat kepada Allah pada hakikatnya, ya, kebenarannya, fakta dan nyatanya, ya, karena Allah jua. Begitu. Allah kenal diri jadinya, Allah paham diri jadinya. Begitu. Wujud diri adalah wujud dirinya Allah, ya, wujud dirinya Allah. Manusia tiada dirinya lagi karena sudah mati. Nah, bahkan pesan Rasulullah, ya, kalau mau berjumpa dengan Allah, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, maka berjumpalah dengan jalan mati. Maka kita harus matikan diri ini, kita harus tiadakan diri ini, ya, panakkan diri ini, lenyapkan, tenggelamkan diri ini. Sudah tidak terpandang lagi diri zahir ini, ya. Nampakkan batin. Jika tiada terpandang zahir, nampaklah batin jadinya. Zat yang wajibul wujud, wajib adanya wujud. Ya, wujud diri kita, wujud dirinya Allah, karena manusia sudah tidak berwujud lagi, ya, tidak berkuasa lagi, tidak berkehendak lagi, ya, tidak melihat, mendengar dan berkalam lagi manusia itu, ya, karena diri zahir ini, badan ini mati. Karena diri zahir ini sudah mutu, ya, karena bayangan, ya. Bayangan itu apalah mampunya sebuah bayangan, ya. Seandainya kita ini dalam artinya dipantulkan cahaya, ya, terus ada bayangan kita. Apa mampunya bayangan kita di belakang ini? Apa kelebihannya bayangan itu di belakang ini? Kecuali empunya bayang. Yang punya bayang, ya, kalau saya tidak bergerak, bayang saya di belakang ini tidak akan bergerak. Nah, seperti itulah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sehingga ada rupa hidup, ya. Nah, itu. Karena ada yang bergerak. Sehingga bayang ini, sehingga badan ini bergerak, ya. Jika terpandang zahir, maka hilanglah wujud zat. Nah, kalau badan saja yang kita lihat, yang mampu kita lihat, maka tidak ada wujud roh jadinya, wujud nur itu, wujud cahaya itu, hilang jadinya. Karena kita yang merasa wujud. Nah, begitu. Wujud dalam, ya, rupa paras roh, ya, wujud nur maksudnya, ya, alam nur, ya, alam malakut, ya, alam rahasia, ya, alam rasa dan perasaan alam malaikat, begitu saja sudah, alam malaikat, ya. Wujud atau rupa roh, ya, rupa hidup, wajah dalam nur cahaya hidup, berwujud ada rupa paras, sehingga ada wajah kita, ya. Luar dan dalam sama rupa sebenarnya. Sama rupanya luar dan dalam ini, ya. Zahir dan batin nur segalanya. Nur segalanya sebenarnya. Kembalilah kepada Allah agar mendapatkan sinar jaya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan sinar jaya, maka kita akan bercahaya. Begitu. Pancaran cahaya yang amat cemerlang. Jadinya, ya, karena wujud Allah sudah. Nah, bukan wujud kita lagi. Maksudnya begitu. Karena wujud zahir ini sudah fana, sudah hilang, sudah sirna. Maksudnya tanpa dia, tanpa yang batin, maksudnya tanpa Allah, maksudnya tidak mungkin bisa mengenalnya. Maka kita tidak bisa mengenal Allah sampai kapanpun, ya. Sampai kita mati, sampai dunia kiamat, manusia tidak mampu dan tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah kenal diri. Nah, ini kecuali Allah paham diri. Nah, seperti itu, ya. Maka Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah lihat diri jadinya. Nah, seperti itu. Karena sudah tidak terpandang lagi yang zahir. Karena kita sudah naik ke Sidratul Muntaha, ya, ke alam yang lebih tinggi, ya.
Ya itu alam rahasia ya, alam rasa, alam cahaya ya. Nah itu langit ketujuh dalam arti kata. Jangan berpikir langit ketujuh itu yang saya tunjukkan langit yang jauh sana di atas, bukan. Kalau kita nunjuk, perhatikan jari kita yang tiga ini menunjuk kepada ubun-ubun manusia. Kalau kita tahiyat juga begitu. Nah kalau telunjuk ini kelebihan dia. Perhatikan jari tiga, alif lam lam. Ha, telunjuk dan ibu jari ini, jangan perhatikan afalnya saja, jangan perhatikan zahirnya saja kita apabila kita menunjuk atau apabila kita tahiyat. Nah, seperti itu maksudnya ya. Maka perhatikan zat sifat asma. Nah, ini yang harus diperhatikan ketiga jari ini ya. Nah, jari sin pertama, kedua dan ketiga ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, seperti itu. Tanpa dia, tanpa Allah, tidak mungkin bisa mengenalnya. Maka bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Ini selalu jadi pertentangan ya, selalu menjadi perdebatan dari kalangan ulama ya, antara kita dan antara kita ini mampu dan bisa atau tidaknya mengenal kepada Allah. Tidak ada manusia yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah, karena manusia itu cuma bayangan ya. Cuma wujud semu, wujud makaid, wujud bayang, wujud sementara. Tidak bisa mengenal manusia itu sampai kapanpun ya. Tidak bisa mengenal karena tiada upayanya badan ini untuk bisa mengenal kepada Allah kecuali Allah kenal diri. Hidup itu ya mengenal. Kalau nggak ada hidup bisa kau kenal segala sesuatu ini? Tidak bisa. Maka Allah kenal diri, Allah paham diri. Nah itu Allah lihat diri, Allah dan Allah. Allah segalanya. Begitu saja. Kok susah-susah amat? Nah, seperti itu ya. Maka sabda Rasulullah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Nah, ini kata Rasulullah ya. Melainkan dengan pertolongannya jua. Nah, kalau sudah dengan pertolongannya jua, tiada lain, berarti kembalilah kepada Allah. Demikianlah tafsirnya kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, begitulah tafsirnya kalimat tauhid itu ya. Yang diberitakan oleh Jibril ya, yang diberitahukan oleh Jibril kepada nabi kita ya, seperti itulah. Karena Jibril itu cahaya sebenarnya ya. Disebut Rohul Kudus nama aslinya ya, bukan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus nanti larinya ke kitab Injil lagi ya. Begitu. Roh Kudus harus mampu dibedakan dengan Rohul Kudus. Kalau Roh Kudus di dalam Injil diartikan Roh Tuhan, bukan begitu ya. Wal rohu baitul ana. Di dalam roh itu tempatnya hidup itu maksudnya begitu ya. Karena Jibril itu cahaya. Cahaya akal bicara pada utek kecil manusia, sehingga kita berkata-kata menyampaikan suara kalam, suara rayuan, aduhai sayang, kata kita. Nah, Jibril sebenarnya yang berkata-kata itu yang mengeluarkan suara. Cahaya sebenarnya yang berkalam-kalam sehingga rayu merayu. Nah, apalagi kalau belum mendapatkan rayuannya manis sekali ya. Nah, itu sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa merayu-rayu sebenarnya ya. Itu semua tiada lain adalah nur cahaya segalanya. Hopizahnya manusia ya. Pada utak kecilnya manusia maksudnya hopizah namanya ya. Maka apabila hopizahnya manusia itu besar ya, maka pintarlah manusia itu ya. Kalau hopizahnya kecil, maka bodoh kita sebenarnya, dalam artinya kurang pengetahuan lah, begitu saja intinya. Maka yang bodoh itu adalah hafizahnya manusia itu adalah kecil sebenarnya, utak kecilnya ini maksudnya ya. Nah disitulah maka kita sering lupa, seperti saya sekarang ini juga sebenarnya sudah pelupa-lupa ya. Malum kalau saya itu pelupa itu karena sudah mengingat ke umur, dalam arti katanya umur saya ini sudah mendekati 60 tahun ya, insya Allah. Tapi masih muda dulu. Coba lihat ini, masih muda dulu. Dulu tapi bukan sekarang ya. Nah itu. Hafizahnya manusia sehingga keluarlah suara kalam. Melalui hafizah itu keluar suara akal ya. Maka disebut Jibril membawa wahyu kalam. Nah, Jibril yang berkata-kata sebenarnya melalui lidah ini.
Nah, lidah ini sebagai mikrofon membesarkan suara, mengeluarkan suara. Begitu ya. Karena Jibril atau cahaya ya yang berkalam mengeluarkan suara perkataan. Cahaya itu sebenarnya yang mengeluarkan suara atau perkataan. Nama cahaya itu disebut Rohul Kudus, bukan Roh Kudus. Ya, perhatikan Rohul Kudus dengan Roh Kudus ya. Kalau Rohul Kudus itu nama Jibril ya. Nah, itu nama cahaya maksudnya ya. Kebetulan pernah netizen bertanya, kenapa disebut Rohul Kudus? Ini pertanyaan netizen ya. Nama aslinya malaikat Jibril itu Rohul Kudus namanya. Begitu. Jika tiada daya dan kemampuannya manusia, melainkan pertolongan Allah jua ya, berarti manusia itu sudah fana diri. Itu baru namanya fana diri, tenggelam sudah diri. Nah itu hilang sudah diri, lenyap sudah diri, sirnalah diri, tiadalah diri, dirinya Allah yang ada. Jadinya begitu ya. Dalam arti kata mati sebenarnya. Karena asal manusia itu sperma, opa, darah, dan daging. Maka mati sebenarnya asal kita. Jika asal kita mati, maka tetap akan mati untuk selama-lamanya. Ya, maka ingat kita ini mati, maka merasalah mati, buta, tuli, bisu, mabuk, gila, dan gendang rasa kita. Bukan suruh mabuk minum minuman keras, bukan begitu. Jangan salah tafsir ya. Nah itulah sifat diri kita, karena tiada kemampuan kita, tiada dayanya kita, illallah hanyalah Allah semata. Begitu. Saripati alam, sari makanan, disertai zuk kenikmatan yang luar biasa, tiada tandingan melalui geraknya kemaluan. Nah, inilah kenikmatan yang sungguh luar biasa kita dapatkan dari geraknya kemaluan. Tapi jangan sembarang menggerakkan kemaluan di sembarang tempat ya, sesuai dengan aturan syara agama ya, hukum dalam artinya menikah. Tapi nikah itu ingat, ada nikah zahir, ada nikah batin. Jangan cuma nikah zahir saja yang dijalankan, sudah sah kepada masyarakat semua manusia ya. Hablum minannas namanya itu ya. Hablum minallahnya mana? Semua berpasangan, Rahman Rahim, dari bismillah itu kita sudah diajarkan dua perkara ya. Maka ada nikah zahir, ada pula nikah batin. Bahkan roh, nyawa, hati, dan jasad disatukan, dinikahkan menjadi satu tunggal diri, bersatu tidak berpisah selama-lamanya. Insya Allah ya, seperti itu caranya. Ya, jangan kita malas tahu keilmuan dalam artinya sok-sok merasa tahu, merasa bisa, merasa lebih, merasa segala-galanya, sombong jadinya kita. Tanpa sengaja kita menyombongkan diri. Kita katakan setan itu adalah sombong, tidak pernah mau tunduk, tapi manusia lebih sombong daripada setan itu ya. Sekecil apapun kesombonganmu ya, sudah cukup untuk kita menjadi sahabat-sahabatnya setan. Sudah cukup kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya roh hewani itu ya. Setan perbuatan kita jadinya. Nah, seperti itu ya. Bukan saya kasar ya. Bukan saya kasar dalam artinya mengeluarkan kata-kata, tapi ingat renungan. Renungkan apa maksud dan tujuan kita untuk kita menuju jalan yang lebih baik. Begitu maksudnya ya. Bukan saya merasa sok paling benar, tidak ya. Karena saya ini sudah mati sebenarnya. Saya ini sudah buta, tuli, dan bisu. Tiada dan upayanya saya. Sehingga saya selalu bersedih hati ya kepada Allah. Seperti itulah caranya Allah mengadakan dirinya pada diri saya. Bahwa saya ini sangat silau ya. Sangat silau dengan cahayanya yang tidak bergoyang ke kiri, sehingga selalu saya katakan bahwa saya yang mampu dan bisa melihat, mendengar, dan berkuasa dan berkehendak, padahal yang berkuasa itu adalah Allah, yang berkehendak itu adalah Allah sebenarnya. Itulah yang sangat saya sayangkan dan itulah yang sangat saya sedihkan kepada Allah apabila saya ingat itu kepada Allah. Karena tiada keberdayaannya saya, tiada kemampuannya saya dan tiada kebisaannya saya, sehingga selalu saya merasa bersedih hati. Jika hati saya sudah bersedih, batin saya sudah bersedih, maka Allah sayang dirinya sebenarnya. Masuklah bangsa nur jadinya ya. Masuk bangsa nur. Nah itu akal ya. Masuk malaikat jadinya, masuk roh jadinya. Nah,
Setelah 3 bulan 10 hari bergerak-geraklah tubuh ini. Di dalam kandungan maksudnya ya. Yang disebut Adam Suri. Nah, yang disebut dengan Adam Suri, badan mati menjadi hidup. Sebenarnya ya, bayi kecil itu ya, yang asalnya dari sperma atau tanah air api itu ya, api menjadi darah itu maksudnya, mati sebenarnya kalau belum ada jiwanya, belum ada hidupnya, belum ditiupkan napas, maksudnya belum ditiupkan roh ya, belum dimasukkan roh ya, mati dia. Nah, itu asal kita ya. Maka kita ini asal kita dari alam ya, asal kita dari alam, dari tanah, maka tetap kembali kepada alam itu yang zahir ya. Insya Allah kalau kita sudah bersatu, menyatu, sudah menikahkan roh, nyawa, hati, dan jasad menjadi satu, persaksian yang benar hanyalah Allah ya, Muhammad yang disaksikan menjadi wali-walinya Allah, menjadi wakilnya Allah yang mewakili roh, nyawa, dan jasad yang diperintahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hidup itu yang mengatur ya pada diri zahir ini. Itu semua adalah nur sebenarnya ya. Semua itu adalah tetap kembalinya kepada Allah ya. Nah, itu tetap tunggal maksudnya, tetap esa ya, tetap ahad maksudnya. Bersemayam jadinya ya. Bersemayam beserta jadinya ya. Bersemedi jadinya di dalam gua mibang, bayi ya maksudnya ya, yang disertai itu gua garba ya, biasanya disebut gua garba ya. Ibu kita ya makan sayur menjadi sari makanan di dalam perut ya. Nah, maka bayi di dalam perut itu dia bertanya kepada malaikat ya, setelah dia ditiupkan roh ya, dia bertanya, apa yang jadi makanan saya selama di dalam perut ini, dan berapa umur hamba? Nah, ini pertanyaan sang bayi ya kepada malaikat. Malaikat menjawab, ucaplah akan Tuhanmu sang anak, atau wahai anak. Nah, ini kata malaikat, tidak menjawab bahwa apa makanan dan berapa umur, tidak dijelaskan oleh malaikat, malah dianjurkan ucapkanlah akan Tuhanmu. Tapi setelah kita, maka bayi dalam perut itu selalu menyebut kepada Tuhan ya. Selama dia bersemayam di dalam perut 9 bulan 10 hari ya, selalu mengingat dan menyebut, berzikir, bertasbih di dalam perut sehingga dia mampu hidup ya. Tapi setelah kita keluar, terlahirkan ke muka bumi ini, kita lupa Allah, Masya Allah, tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, manusia itu ya. Berlebihan manusia, yang diingat manusia-manusia yang telanjang saja di dunia internet itu yang diingat. Jangan sampai seperti itu. Dalam arti kata, kita selalu memandang kecantikannya wanita-wanita cantik bagi laki-laki, selalu memandang kegantengan dan ketampanannya laki-laki bagi perempuan, selalu pandang memandang, tapi ingat tetap kembali hanyalah kepada Allah, bahwa Allah pandang diri, Allah lihat diri. Itulah nikmatnya mata ya. Maka mata saya ini juga nikmat rasanya memandang istriku, memandang anakku yang cantik ganteng, apalagi anak saya poles-polesan ya, pakai lipstik, wih cantik sekali kelihatannya anakku. Rasa hatiku tapi tidak saya ungkapkan, tapi batinku berkata bahwa siapalah yang saya pandang, yaitu yang memandang dan dipandang itu adalah Allah pandang diri sebenarnya. Tetap kembali kepada tunggalnya, tetap kembali kepada tauhidnya. Itulah ma'rifat yang benar ya. Sang bayi itu disebut nabi yang tiada berdosa ya. Nah, dan tiada noda ya, disebut rasul ya, karena dia punya rasa, karena sudah hidup dan merasakan ya, karena sudah hidup dan merasakan. Rasa rasul yang menjadi rahasia dirimu ya. Rasa itu yang menjadi rahasia insan ya. Nah, seandainya manusia tidak punya rasa ya, bisakah kita makan? Bisakah kita nikmat memandang? Bisakah kita nikmat bercinta? Bisakah kita nikmat berkasih? Tidak bisa ya, karena kita punya rasa. Rasa itu dirasulkan, dirasakan, dirahasiakan. Rasulullah, rasa Allah, Allah yang merasa rasa. Allah punya nikmat sebenarnya ya.
Allah punya nikmat. Itulah surga, karena semua ini memiliki nikmat. Tangan nikmatnya memegang, ya, semua mau dipegang. Nah, itu kaki nikmatnya berjalan, maunya jalan terus, ya, nggak kenal sampai sakit pinggang, maunya jalan terus, ya. Nah, itu punya nikmat semua. Mata nikmatnya memandang, ya, sehingga kita pandang yang indah, yang segala-galanya sudah, ya. Kalau sudah saya bilang indah berarti pada alam semesta, ya, seisi alam, ya. Semua punya nikmat. Nikmat itu surga namanya. Nah, ini surga namanya nikmat itu. Maka nikmat itu disebut surga. Surga mana yang kita cari sebenarnya? Ini yang saya heran, karena dijanjikan surga sehingga kita mau melakukan perbuatan yang baik. Kalau tidak ada janji surga, kita tidak mau melakukan perbuatan. Nah, seperti itu, ya. Sehingga kita ini karena ada janji itu, sehingga kita mau melakukan segala hal perbuatan, ya. Disebut sir, ya, rasa itu, ya. Yang artinya rasa. Sirullah, rahasia Allah sebenarnya. Allah yang menjadi rahasia rasa manusia, ya. Allah yang menjadi rahasianya. Manusia itu manunggalnya rasa, tempatnya menjadi satu segala rasa, rahasia sir diri, ya, rasa diri, rahasia diriku yang hidup, ku yang sejati itu, kunya Allah, atau huruf kaf, ya, karena kaf itu aku, kata aku, sebenarnya kataku, sebenarnya kaf itu, ya. Maka K itu ku sebenarnya, ya, yang hidup pada diri itu huruf-huruf atau urup-urup, ya, hidup, ya, yang menyumet lampu sebenarnya, yang menyumet lampu, yang menghidupkan, yang menyalakan, maksudnya, ya, menjadi menjadi sumbu lampu, ya, nyalanya kayu zaitun yang tiada bergoyang ke kiri dan ke kanan nyalanya, ya. Huruf sebenarnya alif itu Allah maksudnya, ya, yaitu alif muntili pada diri. Hanyalah Allah yang tegak berdiri pada diri.